Sing for us. Bluffing. It's all about money. Sing for us. Sing one last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik yang baru saja dirilis. Bercerita tentang mantan pasukan khusus yang telah pensiun setelah sahabatnya meninggal. Dia pun mengembara dari satu kota ke kota lainnya sambil bekerja serabutan, mulai dari kuli proyek hingga tukang kayu. Tapi pada satu hari, dia mengunjungi keluarga sahabatnya dan kehidupannya pun berubah drastis. Dan inilah alur dari film Black Lotus. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah grup musik opera yang sedang melakukan latihan. Mereka berada di sebuah gedung yang mewah. Namun saat latihan berlangsung, tiba-tiba mereka disandra oleh sekelompok teroris. Beberapa jam kemudian belasan pasukan khusus sampai di lokasi tersebut. Pasukan itu dipimpin oleh Kapten John yang memiliki asisten bernama Matteo. Keduanya merupakan prajurit terlatih yang sangat mematikan. Dan tanpa banyak membuang waktu, John langsung membagi peran setiap anggotanya. Dia dan Matteo akan menjadi penembak dari atas tribun, sedangkan yang lainnya akan mengepung dari bawah. Setelah siap di posisi masing-masing, John dan Matteo menguping pembicaraan teroris yang sedang menyandra sambil melakukan live di sosial media. Rupanya para teroris itu mengharapkan uang dari Sultan yang akan mengadakan acara musik tersebut. Mereka juga sengaja membunuh salah satu sandera untuk menakuti yang lainnya. Sing for us. One last time. Melihat itu, Matteo pun langsung membrutal, padahal John sendiri belum memberikan perintah. Alhasil baku tembak pun terjadi dengan sangat sengit. Sing for us. Walaupun mereka berhasil membunuh semua teroris, John tampak kecewa dengan keputusan Matteo yang sangat gegabah. Matteo pun merasa bersalah padanya, terlebih lagi karena John tertembak di bagian perutnya. Namun saat dia sedang menghentikan pendarahan John, ada seorang teroris yang masih hidup dan akan segera meledakkan gedung. Berkat aksi Matteo, gedung tersebut tak jadi meledak. Akan tetapi dia harus kehilangan pemimpin sekaligus sahabatnya, yaitu John. 5 tahun kemudian Matteo memutuskan untuk pensiun dari pasukan khusus. Dia juga pindah ke Rumania untuk memulai hidupnya yang baru. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, Matteo bekerja apa saja hingga menjadi tukang kayu. Meskipun sudah 5 tahun berlalu, Matteo masih dipenuhi rasa bersalah atas kematian John. Baginya, John adalah sahabat baik yang ia miliki. Apalagi Matteo juga berteman baik dengan istri John yang bernama Helen. Keesokan harinya Matteo berhenti dari pekerjaannya karena dia harus pindah ke tempat lain. Tapi mandornya tidak memberikan gajinya secara penuh. Uang yang Matteo terima hanya bisa untuk membeli tiket bus. Mau tidak mau dia pun menerima uang itu lalu pergi dari sana. Sementara itu di tempat lain, Interpol telah menangkap sekelompok gangster yang sedang melakukan transaksi ilegal di pelabuhan. Operasi penangkapan ini dipimpin oleh agen terbaik Interpol, yaitu Syrah dan Fisher. Tapi saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba mereka diganggu oleh seorang gangster bernama Roman. What did you say?
Setelah itu semua gangster pun dibawa ke kantor Interpol. Namun dari kejauhan ada seseorang yang mengawasi mereka. Dia adalah salah satu dari anggota kelompok itu dan kita sebut saja si Brewok. Dia kemudian melaporkan penangkapan tersebut pada bosnya yang bernama Gabriel Saban. Gabriel Saban adalah seorang mafia yang sangat kejam. Sementara itu Fisher dan Sira memisahkan Roman dari gangster yang lainnya. Dan tak disangka-sangka ternyata dia adalah anggota Interpol yang sedang menyamar. Di sini Sira terlihat kecewa karena para gangster yang baru saja ditangkap hanyalah gangster kelas Terry. Roman pun berjanji dia akan menggali lebih jauh agar bisa menangkap petingginya. Roman pun meyakinkan Sira kalau langkahnya sudah benar selama ini. Kemudian Sim pun berpindah pada seorang broker saham dan akuntan bernama Paul. Dia juga dikenal baik di dunia kripto karena analisisnya yang sangat tajam. Namun kali ini dia tampak gegabah dengan mempertaruhkan 15 juta euro milik kliennya yaitu Gabriel. Di waktu yang sama terlihat Matteo yang baru saja sampai di Belanda. Dia berniat ingin mengunjungi Helen yang kini hidup bahagia bersama anaknya yang bernama Anggi. Anggi adalah anak dari mendiang sahabatnya yaitu John yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Lalu tidak berselang lama Helen muncul dari dalam rumah dan langsung menyambut kedatangan Matteo. Helen pun mempersilahkan Matteo untuk masuk dan tak lupa dia juga membuatkan kopi untuknya. Helen kemudian memberitahu Matteo bahwa dirinya kini telah menikah dan suami barunya bernama Paul. Menurutnya Paul adalah orang yang baik dan juga menyayangi keluarganya. Setelah berbasa-basi, tiba-tiba Matteo meminta maaf dan mengatakan kalau dialah penyebab kematian John. Mendengar itu Helen pun sangat marah. Dia tidak suka Matteo menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Selain itu Helen juga masih kecewa karena Matteo tidak datang ke pemakaman John. Padahal dia adalah sahabat terdekatnya yang sudah dianggapnya seperti saudara. Matteo pun mengatakan kalau dia merasa sangat bersalah sehingga ia tak berani datang kala itu. Matteo pun langsung meminta maaf lalu berpamitan untuk pergi. Namun Helen memintanya untuk tinggal sementara waktu karena Matteo tak punya tempat untuk dituju. Matteo pun akhirnya menerima permintaannya. Helen juga kembali bersikap baik meski sebelumnya marah-marah. Karena bagaimanapun dia telah menganggap Matteo sebagai saudaranya sendiri. Sementara itu Gabriel sedang berada di restoran miliknya. Dia hendak makan siang dengan sup jamur yang dimasak oleh chef bernama Michael. Setelah makan siang Gabriel menemui Brewok dan anggota lainnya yang bernama Leo. Dia kemudian menyuruhnya untuk mencari mata-mata yang telah mengagalkan transaksi di pelabuhan. Sementara itu di rumah Helen terlihat Paul baru pulang dari kantor. Helen pun segera memperkenalkan Matteo padanya dan kemudian mereka pun makan bersama. Malam harinya Matteo terlihat melamun sendirian sambil mengenang masa-masa bertugas di Afghanistan. Kala itu ia dan John dipercaya sebagai sniper andalan untuk membunuh lawan dari jauh. Saat sedang menembak musuh, mereka saling curhat dengan santainya, seakan itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Beberapa saat kemudian Paul menghampiri Matteo yang sedang melamun. Dia juga membawakan sebotol minuman, lalu mengajaknya berbincang-bincang. Di sini Paul merasa prihatin pada Matteo yang terlihat memendam ingatan buruk. Keesokan paginya Matteo memutuskan untuk lari pagi agar tubuhnya terus bergerak. Walaupun sudah pensiun dari pasukan khusus, Matteo tidak ingin kehilangan kekuatannya. Dan terlebih lagi, orang sepertinya pasti memiliki banyak musuh. Selain berolahraga, Matteo juga sering menjaga anak anjing milik Anggi selagi Anggi berada di sekolah. Di tempat lain terlihat Paul berada dalam masalah karena uang milik Gabriel yang ia pertaruhkan lenyap dari rekeningnya. Paul pura-pura bingung, padahal dialah yang menghilangkan uang tersebut. Paul pun memeriksa aliran dana milik Gabriel dan mengatakan bahwa ada beberapa kesalahan sistem di dalamnya. Namun itu hanyalah alasannya saja agar Gabriel tidak tahu kalau uangnya telah hilang karena kesalahan Paul.
Dan untuk menenangkan Gabriel, Paul berjanji akan memperbaiki sistemnya secepat mungkin. Meski Paul sudah berjanji, tapi Gabriel tidak mempercayainya. Oleh karena itu, dia menjadikan keluarga Paul sebagai jaminan apabila uangnya tak kembali. Lalu Gabriel pun keluar dari kantor Paul dan tanpa sadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh Roman. Dan Roman juga tak sadar bahwa Leo sedang mengintainya diam-diam. Di waktu yang sama terlihat Matteo masih menyibukkan dirinya dengan membuat sesuatu dari kayu. Tapi Helen ingin Matteo lebih santai, oleh karena itu dia mengajak Matteo untuk pergi ke suatu tempat. Dan tempat tersebut adalah tempat bermain anak. Di sini Matteo dan Anggi tampak semakin dekat. Why not remember life? But when you guys got those, you thought you were so badass. Sementara itu Paul terlihat ketar-ketir karena tak tahu caranya untuk menghadapi Gabriel. Dia juga tak bisa mengembalikan uang sebanyak 15 juta euro dalam semalam. Namun Paul enggan menceritakan masalah tersebut pada Helen karena dia pasti akan sangat marah. Keesokan harinya warga setempat menemukan sesosok mayat yang tergantung di sebuah jembatan. Semua orang pun berteriak histeris dan ternyata mayat itu adalah mayat si Roman. Roman sengaja dibunuh oleh Brewok dan Leo untuk memberi peringatan pada Interpol. Akan tetapi mereka belum tahu apakah Roman memiliki hubungan dengan Paul dan hilangnya uang milik Gabriel. Hal itu terjadi karena Leo memotong lidah Roman sebelum semuanya terungkap. Gabriel pun sedikit kecewa karena kecerobohan Leo. Gabriel pun kemudian menghubungi Paul lagi untuk menanyakan uangnya. Namun Paul kembali membuat alasan yang membuat Gabriel sangat muak. Gabriel pun mengancam Paul dan mengatakan jika uangnya tidak dikembalikan maka keluarganya akan menjadi taruhannya. Sementara itu Shira dan Fisher hendak menyelidiki kematian Roman. Mereka yakin kalau Gabriel adalah dalang di balik semuanya. Tapi mereka tak bisa membuka data-data di dalam HP Roman. Siang harinya Matteo, Helen dan Anggi sedang berada di luar rumah. Semuanya baik-baik saja saat mereka pulang ke rumah, tapi secara tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Ternyata itu adalah anak buah Gabriel yang langsung mengeroyok Matteo dengan membabi buta. Namun sebelum ia bisa melawan, mereka sudah menculik Anggi terlebih dahulu. Matteo pun langsung mengejar mereka dengan sepeda curian. Sedangkan Helen segera menghubungi Paul. Mendengar kabar tersebut, Paul menelpon Gabriel dan meminta anaknya dilepaskan. Namun Gabriel tidak memberi ampun kepadanya. Mau tak mau, Helen dan Paul hanya bisa berharap pada Matteo. We have to split up. Oh shit, there he is. I hate this guy. Sayangnya dia terlempar dari mobil dan tak sadarkan diri. Selama pingsan, Matteo bermimpi tentang masa-masa indahnya bersama John beserta teman-temannya yang lain. Lalu tiba-tiba dia terbangun di rumah sakit dengan tangan diborgol. Ketika Shira dan Fisher datang, mereka langsung melepaskan borgol tersebut. Tapi bukan berarti Matteo lepas dari tuduhan. Shira masih curiga kalau dia terlibat dalam penculikan dan mempunyai hubungan dengan Gabriel. Dia belum bisa mempercayainya karena kasus penculikan ini sangat berat dan berkaitan dengan perdagangan manusia. Namun Matteo tak peduli dengan prasangka Shira. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan Anggi. Sebelum Matteo pergi, Shira memberinya kontak Interpol agar dia bisa menghubungi mereka jika mengalami kesulitan. Dan tanpa disadari, ternyata mereka semua sedang diawasi oleh Leo yang juga berada di rumah sakit tersebut. Di saat bersamaan, Gabriel dan Brewok baru saja mendapatkan laporan dari Leo. Lalu mereka juga berniat untuk memberikan Anggi pada geng sindikat yang berada di Thailand.
Sementara itu Matteo lagi-lagi mengenang John. Saat John masih hidup, ia pernah berkata pada Matteo untuk menjadi ayah baptis bagi Anggi. Dengan kata lain, Matteo harus menjaga Anggi jika John telah meninggal. Dan untuk memenuhi janjinya, Matteo memutuskan untuk menyelamatkan Anggi walaupun nyawa taruhannya. Namun Paul tiba-tiba mencegahnya. Dia juga keceplosan dan mengatakan bahwa Gabriel terhubung dengan geng besar di Thailand. Mendengar itu, Matteo pun langsung tahu kalau Paul terlibat dalam masalah ini. Setelah Paul mengaku, Helen pun merasa sangat kecewa. Dia tak menyangka kalau Paul akan melakukan hal senekat ini demi uang. Lalu Helen memintanya untuk mengembalikan uang yang telah ia curi. Tapi semua uang itu telah habis ia gunakan di pasar kripto, yang artinya hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Anggi, yaitu kekerasan. Matteo kemudian membuat sebuah rencana. Dia menyuruh Paul untuk menghubungi Gabriel dan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan uangnya. Dengan begitu, Matteo bisa bertemu dengan anak buahnya, lalu menghajar mereka tanpa ampun. Sementara itu, Gabriel sudah tak percaya dengan Paul. Dan jika Paul bohong lagi, maka ia akan menghancurkan hidupnya dan juga orang yang dia cintai. Setelah menghubungi Gabriel, Paul mengatakan alamat pertemuan pada Matteo agar bisa langsung beraksi. Matteo pun langsung bergegas pergi ke alamat tersebut. Sementara itu, Shira baru saja mendapatkan petunjuk baru yang menghubungkan antara Paul dan Roman. Dia kemudian menyuruh Fisher untuk menahan Paul di rumahnya. Don't let him leave that house. Setibanya di rumah Paul, Matteo tiba-tiba menodongkan senjata pada Fisher. Namun dia tak berniat menyerang karena yang dia butuhkan adalah mobilnya. Beberapa saat kemudian, Helen mengajak Fisher untuk masuk ke rumahnya. Dia juga memberitahu Fisher bahwa suaminya sedang berada di lantai 2. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, Paul diam-diam mengemas barang-barangnya dan berencana untuk kabur. Sementara itu, Matteo sudah sampai di tempat pertemuan. Lalu beberapa anak buah Gabriel sudah menunggu di tempat tersebut. Tapi Matteo tidak melihat Anggi di sana. Dia pun sadar kalau Gabriel telah mengetahui rencananya, dan alhasil Matteo pun beralih ke rencana cadangan. Dia sengaja melepaskan tas uangnya dan berpura-pura untuk menyerah. Dan ternyata isinya adalah bom. Berkat kecerdikannya, Matteo mampu membunuh mereka tanpa perlu menghabiskan tenaga. Namun untuk melancarkan rencananya, dia menyisakan salah satu anak buah Gabriel untuk diinterogasi. Di sisi lain, Fisher tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Leo yang langsung menyandra Helen. Kemudian Leo melemparnya ke arah Fisher dan langsung menghajar agen Interpol itu. Karena Fisher tumbang, Helen pun segera mengambil pistol miliknya, lalu menembak Leo hingga kabur begitu saja. Pada saat istrinya sibuk mengejar musuh, Paul justru bersembunyi seperti pengecut. Bersamaan dengan itu, Matteo sedang melakukan interogasi di sebuah gudang. Tapi anak buah Gabriel itu tetap tak mau membuka mulutnya. Akhirnya Matteo memutuskan untuk menyiksanya hingga kesakitan. Dia menggantungnya di alat pengait, lalu mengikat kakinya ke sebuah besi. Dan akhirnya dengan cara itu, Matteo pun berhasil membuatnya bicara. Walaupun sudah mendapatkan informasi, Matteo tak lantas membiarkannya hidup. Karena siapapun yang berani mengusik Anggi, maka nyawanya pasti akan lenyap. Cerita pun beralih ke rumah Helen, di mana saat itu dia sedang membendung darah yang keluar dari tubuh Fisher. Sedangkan Paul, dia tega meninggalkan istrinya begitu saja karena dia tak mau ditangkap oleh Interpol itu. Namun saat dia akan kabur, tiba-tiba Leo sudah berada di dalam mobilnya dan langsung menghabisinya. Setelah itu Leo membawa tas milik Paul yang berisi sejumlah uang. Dan beberapa saat kemudian, agen Shira pun sampai di rumah Helen.
Lalu di saat Sira sedang memindahkan Fisher ke dalam ambulan, tiba-tiba Matteo menghubunginya. Dia meminta bantuan pada Sira untuk membawa pasukan ke klub malam milik Gabriel. Karena disitulah Anggi disekap. Tidak berselang lama Matteo pun sampai di klub malam milik Gabriel. Di sana dia dihadang oleh beberapa pengawal dan pertarungan pun tak terhindarkan. Yeah, for reservation. Move it! Move it! Dia juga dibantu oleh Sira yang ternyata sangat mahir menggunakan pistol. Tapi Matteo sedikit kecewa karena wanita itu tidak membawa bala bantuan. Pada saat mereka melawan anak buah Gabriel, Gabriel diam-diam membawa Anggi keluar dari klub. Matteo dan Sira pun menuju ke atap dan langsung mengejar Anggi. Tetapi mereka harus menghadapi Brewok dan Leo yang sudah siap untuk baku hantam. Dan walaupun telah terluka parah, Leo pun tak menyerah begitu saja. Mereka cukup kewalahan saat menghadapi Brewok dan Leo. Kedua gangster itu memiliki kekuatan yang tak habis-habis. Pada akhirnya Helen dan Matteo bisa menghabisi mereka. Setelah baku hantam itu, dia segera turun ke bawah untuk menyelamatkan Anggi. Sabat! Akhirnya Matteo pun berhasil membunuh Gabriel hanya dengan satu lemparan pisau. Sedangkan dirinya masih hidup meskipun telah terluka parah. 6 bulan kemudian terlihat Helen dan Anggi hidup dengan damai. Namun mereka kehilangan Matteo yang memilih untuk mengembara di lautan, lalu film pun selesai. Nah, menurutmu, dari awal sampai akhir dari film ini, apa pesan moral yang kamu dapat? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.